Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan pada manajemen fisioterapi layanan primer dan komunitas. Pada kontrak ini saya akan menyampaikan RPS untuk mata kuliah manajemen fisioterapi layanan primer dan komunitas. Tidak lupa juga kami sampaikan visi dan misi program studi fisioterapi. Visinya itu menjadi program studi fisioterapi program sarjana unggul, inovatif, berkualitas internasional yang berdaya saing pada khususan muskuloskeletal dengan identitas bela negara. Dengan 3 visi yang tertera pada RPS. Ini adalah informasi mata kuliah bahwa mata kuliah ini adalah 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah ini, pada mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa tentang konsep, prinsip, dan penerapan manajemen fisioterapi dalam pelayanan kesehatan primer dan komunitas. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program fisioterapi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya promotif dan preventif. Capaian pembelajaran lulusan ini ada 4 dengan 2 pengetahuan dan keterampilan khusus. 2 pengetahuannya mampu merangkaikan konsep teoritis pada ilmu biomekanik, movement science, humaniora, sistem informasi, metodologi penelitian, bidang keilmuan fisioterapi, teknologi sumber fisis, ilmu pengetahuan dan teknologi biopsikososial yang berkaitan dengan fungsi dan gerak. Mampu merangkaikan konsep teoritis prinsip K3, komunikasi terapeutik dalam teknik penyuluhan kesehatan bersifat promotif dan preventif yang berkaitan dengan gerak dan fungsi tubuh. Keterampilan khususnya mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat tentang rencana intervensi fisioterapi. Mampu memberikan pendidikan fisioterapi pada berbagai bidang dengan terapi latihan fungsional sesuai dengan legalitas dan etika fisioterapi. Kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah, mampu merancang manajemen fisioterapi pada layanan primer, puskesmas, dan komunitas, mampu mensintesikan prinsip-prinsip K3 pada pelayanan fisioterapi komunitas primer dan puskesmas, mampu mengimplementasikan komunikasi terapeutik pada komunitas, mampu menerapkan tindakan promotif dan preventif pada manajemen layanan primer komunitas dan puskesmas. Sub mata CPNK dan kemampuan akhir yang diharapkan mampu menganalisis kebutuhan kesehatan masyarakat di layanan primer, komunitas dan puskesmas, mampu mengintegrasikan prinsip pelayanan, mampu mengidentifikasi potensi bahaya, mampu mengintegrasikan prinsip K3, mampu menggunakan teknik komunikasi, mampu mempraktikkan etika dan profesionalisme dalam komunikasi terapeutik, mampu menerapkan strategi pencegahan gangguan gerak dan fungsi di tingkat layanan primer, komunitas, dan puskesmas, dan mampu berkolaborasi lintas sektoral untuk mendukung program promotif dan preventif. Sub CPMK lanjutan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung tindakan promotif dan preventif, mampu menerapkan prinsip etika dalam tindakan promotif dan preventif. Bahan kajiannya dan ada 14 bahan kajian yang nanti akan disampaikan dalam perkuliahan. Selanjutnya ini daftar pustakanya, kemudian metodenya ada flip learning, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek atau prosedur skill dan simulasi. Kemudian medianya bisa lead
perangkat lunak maupun keras ya. Kemudian ini adalah tim ngampu, saya sendiri, Pak Andi Siraga, Bu Purnama Diawati, dan Ibu Sri Gunda Fahriana Fakhrudin. Mata kuliah ini tidak ada mata kuliah syarat yang ditentukan. Ini contoh rencana pembelajaran pada pertemuan pertama dengan sub CPNK 1. Kemudian indikatornya adalah ketuntasan dalam pemahaman konsep fisioterapi pada layanan primer, komunitas, dan puskesmas. Ujiannya nanti UTS ya. Kemudian ini pembelajaran praktikumnya. Nanti ada laporan praktikum 0,5%. Kemudian ini adalah penilaian dan korelasi. Ada keterlibatan peserta didik yang nanti dinilai secara OSCE. Kemudian ujian tengah semester, UAS, praktek komunikasi terapeutik, penyelesaian proyek, dan laporan praktikum. Ini adalah proyek yang akan dilakukan, yaitu analisis kebutuhan layanan fisioterapi berbasis epidemiologi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian manajemen fisioterapi pada gangguan gerak fungsi dan keluarga, manajemen pada individu dan kelompok, kemudian manajemen fisioterapi pada komunitas lansia, dan manajemen fisioterapi pada program sekolah, manajemen fisioterapi pada anak dan wanita, serta manajemen fisioterapi puskesmas. Nanti mahasiswa akan dibagi kelompok ya dalam prakteknya membuat tugas dalam bentuk proyek promotif dan preventif pada 6 proyek ini yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa, sehingga nanti akhirnya sih dibagi dalam per kelompok. Kemudian keterlibatan peserta didik nanti dinilai secara OSCE atau dengan OSCE. Kemudian tugas ini ada laporan praktikum setiap praktek ya. Kemudian komunikasi terapeutik ini nanti bisa presentasi di kelas maupun di komunitas. Tapi yang diharapkan adalah praktek komunikasi atau praktek presentasi di komunitas, nanti dibuat video, kemudian dari video itulah dinilai bagaimana komunikasi terapeutiknya. Demikian penjelasan dari RPS serta kontrak perkuliahan. Apabila ada pertanyaan, nanti kita buka forum yang ada di Lead. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.